Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dihadirat Allah yang pertama dan utama, mari kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Sebagian kenikmatan kita adalah berupa jasad kita yang ada pada tubuh kita, mulai dari anggota badan atau nanti ada namanya pikiran atau otak. Otak atau pikiran adalah satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada manusia, yang dengan otak itu kemudian Allah bisa memberikan berbagai macam ilmu dan lain sebagainya. Sehingga dalam istilah psikologi ada namanya kecerdasan atau quotient yang diawali dengan adanya kecerdasan intelektual. Orang diberi otak yang cerdas sampai ada yang 200 ya, seperti Pak Habibie saking sangat pintarnya ya, kemudian IQ tinggi. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu, tidak cuma IQ tapi juga ada namanya EQ atau emotional quotient, kecerdasan untuk bisa mengontrol emosinya, perasaannya dan lain sebagainya. Kemudian juga berkembang sampai nanti muncul namanya kecerdasan spiritual, kecerdasan dalam memahami tanda-tanda keagungan Allah. Kalau kecerdasan IQ dan EQ itu biasanya hanya untuk tujuan-tujuan atau kenikmatan dunia, sedangkan kecerdasan spiritual atau nanti untuk tujuan akhirat. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan kepada agama. Mayutillah orang yufaqihu fiddin. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kecerdasan rohaniah. Kemudian dalam sebuah sabdanya ya, Nabi sadar bahwa orang yang dikehendaki Allah jadi itu akan dipahamkan kepada agama. Kenapa? Karena agama itu adalah ajaran Allah ya, yang maha rahman rahim alim dan hakim, sehingga apapun yang telah ditetapkan dalam akan menjadi satu kebaikan. Contoh orang yang diberi kecerdasan dalam agama ya, dalam hal kita itu memberi atau diberi. Nabi bersabda al-yadul ulya bermenyati sufla, bahwa tangan di atas bermakna memberi itu lebih
lebih baik dibanding dengan yang diberi, mana yang diberi. Kalau kita cermati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, secara umum itu orang akan senang kalau diberi, ya, dibanding dengan memberi. Terbukti, ya, di banyak tempat, contohnya di Lampung Bangsu, ya, ada banyak orang yang minta-minta, ya, tidak, kemudian banyak yang minta. Artinya mereka belum diberi kecerdasan rohani. Mereka baru bisa main namanya zohiriyah, yang boleh saja. Ketika si A memberikan uangnya kepada si B, misalnya 100.000, ya, seakan-akan yang ini adalah si B. Kenapa? Kan tinggal gunakan uang, sementara si A kehilangan uang. Tetapi secara rohaninya Allah sudah beritahu terusnya, anpek unpek alaika, Allah sudah menjamin, wahai manusia, infaklah kamu, nanti aku akan ganti dengan infak yang lain. Bahkan dijelaskan bahwa balasan orang yang infak itu minimal 10 kali. Jadi kalau tadi si A memberikan uangnya kepada B 100.000, si B dapatnya 100.000, sementara si A minimal akan mendapatkan 1 juta atau 10 kali 100, tetapi tidak langsung. Orang akan membuka berbagai macam pintu-pintu rezeki yang memungkinkan orang memberikan donasi atau uang 1 juta. Masih diberi pahala besok di akhirat. Dan contoh orang yang diberi pahala kepada anak atau yang lainnya, ya, seperti kita sampaikan Bapak Ibu, yang namanya orang itu ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan. Ketika menghadapi yang menyenangkan, semua orang bisa guyang-guyu kelompok karena senang menghadapi kebaikan. Tetapi ketika menghadapi perkara yang tidak menyenangkan, ya, ketemu kali yang kok nganyel dewasa, ya, apa yang dilakukan? Ya, biasanya kemudian hatinya menjadi sedih, ya. Pada Bapak Ibu, Allah sudah berkalam bahwa akan menguji setiap kita itu dengan 2 hal, ya. Yang pertama diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, yang kedua diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, untuk menguji kesabaran dan kesabaran. Sehingga orang itu ketika sudah paham agama, ketika diuji dengan yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan ketika diuji dengan hal yang tidak suka, dia kemudian bersabar. Sehingga dan bahas Nabi juga bersabda, ajab Nabi amril muslimin, mentaajubkan sekali urusan orang-orang yang Islam. Gimana kok bisa begitu? Karena ila asabatum sasaro, ketika menimpa kepada kasaro, kegembiraan, ya, pas gajinya naik, pas jualannya laris, pas tandurannya panen, kemudian dia sakaro, dia bersyukur. Yang syukur ada kebaikan buat mereka. Apa kebaikannya? Orang yang bersyukur, Allah akan memberikan tambah-tambah nikmat, ya. Sebanyak kita menurut ketika menimpa kepadanya kemandurutan, jualan tidak laku, rumahnya bocor, ya, atau yang seperti di akhir, rumahnya kebakaran, ya. Kemudian apa? Sobaro, ya, dia sabar, dia mau kemudian sabar juga akan kepada kebaikan katanya. Bapak Ibu, siapapun termasuk kita, ya, kalau kita diberi kenikmatan kok tidak bersyukur, itu artinya kita tidak atau belum lulus, atau keislaman kurang ditingkatkan. Dan ketika kita mendapatkan musibah juga begitu.
Kalau tidak sabar, kalau tidak itu artinya misalnya belum sempurna. Misalnya berusaha untuk menyempurnakan agama kita, maka katakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalamnya secara kafah, semakin sempurna, ya. Kemudian yang lainnya, salah satu dari kewajiban kita adalah menunaikan sholat 5 waktu. Dan sudah sering kita dengarkan bahwa ada fadilah dalam sholat 5 waktu. Di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid bersama imam ratib, yang pahalanya itu adalah 27 dibanding dengan sholat yang ada di rumah. Tetapi kenyataannya banyak warna, banyak ragam, ya. Ketika dikumandangkan adzan, ya, Nabi sabdakan lau ya'au nasru ma'fid nidai wa sofil awal. Kalaulah manusia itu mengetahui pahalanya orang yang beradzan dan orang yang ada di shaf awal, Tumalau yasitu illa ayastahimu, kemudian saking banyaknya yang mau adzan, yang mau di shaf pertama sampai mereka berebutan, kemudian dia berundi, lastahamu, sungguh mereka akan berundi, ya. Kalau kita cermati, ya, orang yang jualan barang terus ada hadiahnya. Kalau hadiahnya besar, biasanya tidak cuma diberi hadiah, ya. Orang pendesa pun ada hadiahnya mobil, ya. Tentunya tidak semua orang yang diberi mobil, hanya orang-orang yang tertentu yang diberi mobil sebagai hadiah. Mungkin kemudian diundi. Nah, yang tentu kemudian dia akan mendapatkan satu hadiah. Demikian juga orang yang ada. Orang yang ada yang pertama fadilahnya, semua makhluk, entah itu makhluk hidup, ya, manusia, binatang maupun makhluk mati, tumbuhan, benda, semua besok yang mendengar akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, mu'adzin itu besok di mana lehernya dipanjangkan sebagai bentuk keindahan. Yang ketiga, mu'adzin adalah orang yang memandangkan adzan. Adzan adalah perintah atau ajakan untuk sholat, ya. Nah, orang yang ajak mensunahkan kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala tambah dari orang yang diajak. Seandainya kecuali kita ini yang adzan subuh, ya, terus yang datang 100 orang, ya, maka muadzinnya mendapat pahala yang pertama untuk dirinya, ditambah pahalanya 100 orang yang ikut datang di sholat subuh, apa yang diperlukan, ya. Kemudian juga dengan sholat pertama, ya, di tempat yang lainnya bahwa orang yang ada di sholat pertama itu yang pertama disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Nabi bersabda bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shofil. Sesungguhnya Allah dan Allah bersolawat kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Sholat itu bermakna belas kasih atau rahmat, sedangkan itu namanya doa. Ini usahakan untuk bisa beramal yang lebih baik, ya. Kemudian kalau yang kamu nama fiktasi lasta atau wilayah. Dan yang kedua, seandainya orang itu mengetahui pahala sholat siang atau duha atau fajr, sungguh mereka itu akan berlomba-lomba untuk datang kepadanya, kasih-kasihan
boten keren-kerenan ya. Mau saja orang yang suka telat dan tidak makan ya. Namanya telat dan tidak makan ya. Sebabnya belum diberi kecerdasan rohania ya. Masih terbelenggu pada mau saja hawa nafsunya ya. Kalau hanya untuk urusan dunia yang panas saja, orang itu berlomba-lomba mati-matian ya. Padahal kalau sudah ya akan ditinggal. Sementara untuk sahabat lebih berastagfirullah tadi ya. Kemudian yang punya seandainya dia tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan datang ke sholat subuh dan isya meskipun dengan merangkak. Yang saya mau seandainya ya, di masjid kita ini diumumkan, Pak Bu nanti sholat isya yang datang akan diberi hadiah masing-masing 10 juta bagi yang tidak terlambat ya. Besok subuh bukan 10 tapi 20 juta ya. Kira-kira ada yang terlambat nopo boten kira-kira. Padahal orang dan yang mana sudah memberikan yang lebih daripada itu ya. Dunia ini kalau dijual harganya tidak cuma 20 juta tapi banyak sekali. Dan Nabi sadar bahwa orang yang sholat sunnah saja, sholat fajar itu pahalanya lebih baik dibandingkan sebelumnya dan apalagi sholat subuhnya. Makanya kami usahakan untuk banyak berdoa. Allahumma faqihna fiddin ya. Ya Allah, aku paham kepada agama. Ya Allah, ajarkan kepadaku intisari dari kitab Al-Quran. Kemudian Ibu, kita buat suatu ilustrasi ya. Ketika dikumandangkan azan ada 5 orang, namanya A, B, C, D, dan E ya. Si A itu datangnya ke masjid sebelum azan, si B setelah azan ya, C setelah qomat ya. Dia tidak datang di tapi tetap sholat di rumah. Sedangkan itu tidak sholat meskipun ATP-nya Islam ya. Itu terjadi di mana-mana ya. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan atau memiliki kecerdasan rohani yang paling tinggi? Tahunya adalah si tadi. Ya dia tahu fadilnya orang yang datang sebelum azan ya. Ketika Nabi Musa itu dipanggil di Bukit Tosina bersama umatnya, Nabi kemudian datang lebih dulu daripada murid-muridnya ya. Terus ditanya Allah, wa ma'asal anggota yang apa yang membikinkan kok datangnya lebih dulu dibanding dengan murid-murid kamu wahai Musa? Terus Nabi berkata, aku datang lebih dulu kepadamu supaya engkau ridho kepadamu. Baikun, maaf. Dalam segala kebaikan itu kalau bisa kita datang lebih awal supaya kita diridhoi oleh Allah Ta'ala ya. Sebenarnya mohon maaf dikatakan orang-orang yang sampai mundur dari kebaikan ya, padahal suka mendidih sholat subuh, sholat zuhur sudah dikumandangkan sekarang jam 12 kurang 5 menit. Kita sedelongkas lagi akan durung kuman. Aku apa set lagi kuman durung amin. Sholat zuhur kok dinteni amin nih. Ada tekan salah orang amin om sholatnya sholat rapopo sholat nang omah ya iso kodirongan. Namanya
orang yang suka mundur-mundur, ya. Lah orang yang suka mundur-mundur dari kebaikan akan diundurkan Allah maksa sampai masuk ke dalam neraka. Ini harus berusaha untuk berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan kalau perlu untuk kita semakin tinggi. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan ada namanya SD, SMP, SMA, ya. SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama dan seterusnya. Demikian juga orang dalam logikanya. Yang pertama itu tingkat dasar, tingkat wajib. Yang dilakukan cuma yang wajib-wajib tanpa sunnah, ya. Anak-anak SD lambine putih kayak abang, Nah, tingkat SD itu yang cuma dasar-dasar saja. Sholat yang 5 waktu tok, boten nganggo sunah, 17 rakaat tok. Kosong di Ramadan tok tanpa puasa yang lainnya. Ya, seperti itu. Hanya yang zakat tok yang wajib, itu namanya tingkat yang pertama. Ya. Terus kalau orang itu kemudian sudah lulus, ya, saatnya kemudian di tingkatan yang lebih baik, ya. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, seandainya aku sholat kepada Allah, kemudian aku tidak, yang kira-kira bagaimana? Ya, poso Ramadan tok, sholat 5 tok, apakah aku bisa masuk surga? Nah, saat kau bisa masuk surga, tapi Bapak Ibu perlu lain bahwa surga itu tidak cuma satu tingkat, ya. Nabi sabdakan wal jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Lah kalau cuma masuk surga kelas pertama, rapopo daripada orang masuk surga, dan orang-orang yang saja pikirannya masih pikiran SD tadi, ya. Kemudian meningkat kepada pemikiran yang SMP, ya. Tingkatnya itu ditambah dengan amal-amal sunnah, ya, sudah masuk kepada SMP. Kemudian ditambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat malam dan berat dan sebagainya. Puasa juga begitu, ditambah dengan puasa sunnah. Kita bahas dulu sunnahnya. Puasa 3 hari setelah setiap namanya puasa air ya, ditambah dengan Senin Kamis, ya, tambah dengan Daud dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah sodako sunnah, ya, infak, sodako, hadiah, wakaf, ya, sudah zakat terus ditambah sodakonya, ya, itu namanya tingkat SMP, ya. Terus yang ketiga adalah yang paling tinggi, ya, tingkatnya tingkat mahir, tingkat tinggi, ya, di mana orang itu menginginkan amal-amal yang fadilah. Tidak cukup sholat, tapi mencari sholat yang punya fadilah, ya. Sholat yang punya adalah yang pertama sholat berjamaah di masjid. Yang kedua sholatnya fi awali waktiha, ya. Yang ketiga sholatnya itu dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, ya. Yang keempat sholatnya kemudian menggunakan pakaian yang lebih baik, ya, dan seterusnya. Kemudian disertai dengan kekhusyuan dan sebagainya, namanya sholat yang lebih utama. Saudara sudah begitu, ya, puasanya tidak cuma sekedar menahan lapar dan tetapi sudah bisa menahan pandangannya. Poso ning paningale boten atos wong golek kodhok. Kita orang cari kodhok, matanya jelalatan. Atau yang lainnya, biasanya dijaga dan untuk yang lainnya, ya.
Kemudian puasanya itu ditingkatkan lagi dengan kesibukan amal yang lainnya. Ya, ini kita sudah masuk Ramadan, kalau bisa terus dilanjut. Kalau tahun kemarin seandainya kita itu katam sekali, ya maka kalau bisa Ramadan tahun ini katamnya 2 kali, ya atau yang lainnya, ya terus ditingkatkan. Kemudian sedekah juga begitu, tidak sekadar sedekah tapi cari sedekah yang punya fadilah. Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan sedekah punya fadilah. Apa itu? Yang pertama, ya diambilkan dari barang yang baik, seperti si Habil. Putranya Mbak Adam, Habil itu ketika diperintah untuk sedekah, dia adalah orang peternak, terus diambilkan hewan ternak yang gemuk-gemuk, ya. Kalau ada orang pakai 2.000, 5.000, 100, gitu. Yang paling baik itu dibantu. Saya paling baik 2.000. 100 kita usahakan, ya. Kalau belum bisa, kalau belum bisa dan terus, ya. Kemudian yang kedua, diberikan dengan cara terhormat, ya. Maaf, boten nyampe kepada yang diberi oleh terus ditakdirkan. Pangapunten niki enten amis-amis sakit padahal impong telu boleh. Amis mau impong telu, alhamdulillah. Kalau orang Jawa, bawa beras 100 sak terus ngendikane niki enten menir sak jimpit. Lah jimpite ngambil tangan kok sak jimpit. Itu namanya tanggung. Kemudian diberikan kepada orang yang tepat, yang sangat membutuhkan, namanya sedekah yang akan memberikan suatu fadilah. Setelah disedekahkan, jangan sampai diungkit-ungkit, ya. Pendek rata bantu dadi opo, namanya orang yang kalau bisa kita akan sampai seperti itu, ya. Jadi monggo kita usahakan, kita berusaha meningkatkan kecerdasan rohani kita dengan semakin meningkatkan amal kita, ya. Mohon maaf yang masih dasar, monggo diusahakan meningkat kepada amal-amal yang sunnah tadi, ya. Yang sudah monggo terus ditingkatkan fadilahnya di masjid, fadilahnya bertetangga, fadilahnya jadi bapak, itu dan sebagainya. Nanti kita akan menjadi orang-orang yang fadilah, orang yang mendapatkan kebaikan yang sempurna, sehingga nanti kita mendapatkan pahala yang sempurna. Ibaratnya makan, ada 3 orang makan A, B, C. Si itu makannya cuma sego tok, nasi 2, ya. Si B makannya nasi, sayur, lontong, ya. Si itu ya ada nasi, sayur, lawe lengkap, ya. Kemudian buahnya ditambah susu, namanya orang yang sempurna. Misalnya berusaha untuk meningkatkan amal, dan semoga bahwa itu kita bisa meningkatkan amal kita semakin sembuh, ya, semakin meningkat amalnya. Kemudian nanti kita bisa mengakhiri hari ini pada puncak-puncak amal kebaikan, dan tak menjadi penganggota besok di surga Allah yang lebih tinggi. Kalau yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal mu'min. Kali dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.